Selamat siang, sekarang hari Senin tanggal 30 Maret 2026. Kami dari AU Laptop akan melakukan uji coba box panel PLTS hybrid. Ini pesanan dari saudara Rusdi yang berada di Kabupaten Berau. Oke, untuk tampilan depan seperti ini. Di sini ada indikator PLN, indikator PLTS, ada wattmeter, baterai capacity, dan di sini ada switch selector. Kemudian untuk bagian dalam seperti ini, di sini ada inverter 1000 watt dengan input 12 volt, kemudian ada SCC, MCB baterai, MCB PV, dan di sini ada MCB output. Kemudian untuk bagian bawah di sini ada terminal ke baterai, ke panel surya. Di sini ada input dari PLN 220 volt, kemudian yang paling kanan output. Untuk pemasangan baterai dan ke panel surya nanti tidak boleh terbalik untuk positif dan negatifnya. Nanti jika sudah tersambung ke baterai dan ke panel surya, nanti yang dinyalakan MCB baterai dulu baru MCB PV. Ini harus berurutan, MCB baterai dulu baru MCB PV. Ini harus berurutan, tidak boleh terbalik juga. Oke, kita nyalakan untuk MCB baterainya seperti ini. Tegangan dari baterai sudah masuk, indikator dari inverter sudah nyala ya. Kita lihat di bagian depan, indikator dari PLTS atau dari inverter sudah menyala. Lalu kita nyalakan untuk MCB outputnya seperti ini. Oke, untuk output menggunakan kipas angin. Kemudian kita lihat di bagian wattmeter. Di sini untuk outputnya 229 volt ya untuk output dari PLTS. Kemudian yang warna kuning ini ada daya outputnya. Kemudian yang warna putih ini ada suhu di dalam box. Kemudian yang warna merah arus outputnya, ada timer dan power factor, atau kita bisa rubah kWh meter. Oke, kita sambungkan dulu ke listrik PLN. Oke, indikator dari PLN sudah nyala seperti ini. Kita lihat dulu untuk bagian PLN. Untuk tegangan dari PLN ini 221 volt atau lebih rendah daripada PLTS ya. Oke, di sini untuk switch selector di sini ada 3 mode ya. Jadi untuk mode pertama mode auto, mode PLN, dan mode PLTS. Kami jelaskan dulu untuk mode auto. Jadi untuk mode auto nanti output akan menggunakan PLTS secara terus-menerus. Nanti jika kapasitas dari baterai ini sudah berkurang sampai 11,3 volt, PLTS akan dimatikan dan output langsung berpindah menggunakan PLN. Nanti jika kapasitas dari baterai sudah terisi sampai 13 volt, PLTS akan dinyalakan dan output langsung berpindah menggunakan PLTS kembali. Oke, kita simulasikan jika listrik kapasitas dari baterai sudah berkurang seperti ini. Oke, kapasitas dari baterai sudah di bawah 11,3 volt. PLTS ini akan dimatikan dan output langsung berpindah menggunakan PLN. Nanti PLTS akan dinyalakan kembali jika kapasitas dari baterai ini sudah terisi sampai 13 volt atau di atas 90% dari kapasitasnya. Oke, seperti ini. Kapasitas dari baterai sudah angka 13 volt. Maka PLTS ini akan dinyalakan kembali dan output langsung berpindah menggunakan PLTS. Untuk mode auto ya. Kemudian kita beralih ke mode PLN. Untuk mode PLN, jadi nanti outputnya akan menggunakan PLN secara terus-menerus. Sementara di sini PLTS sebagai backupnya. Jadi nanti jika listrik dari PLN padam, output langsung berpindah menggunakan PLTS. Dengan catatan, PLTS ini akan menjadi backupnya jika kapasitas dari baterai ini lebih dari 30% atau di atas 11,3 volt ya. Jadi nanti kalau kapasitas dari baterai di bawah 11,3 volt atau di bawah 30%,
maka PLTS ini juga akan ikut dimatikan. Seperti itu ya. Jadi listrik dari PLN padam, output langsung berpindah menggunakan PLTS. Dan nanti jika listrik dari PLN ini sudah nyala kembali, maka outputnya langsung berpindah menggunakan PLN. Oke, seperti itu ya untuk mode PLN. Jadi untuk mode PLN, PLTS ini sebagai backupnya dengan catatan kapasitas dari baterai harus di atas 11,3 volt atau di atas 30%. Oke, normal ya untuk mode auto dan mode PLN. Kemudian kita beralih ke mode PLTS. Jadi untuk mode PLTS ini PLN tidak digunakan sama sekali. Jadi full outputnya full menggunakan PLTS dari baterai penuh. Dari baterai penuh sampai 0% ya akan menggunakan PLTS secara terus-menerus. Jadi di sini untuk PLN tidak digunakan sama sekali. Maaf, ini belum kita switch ke PLTS ya. Seperti itu. Oke, masih 19%. Di angka 1%, kapasitas baterai 0%. Di sini untuk output dari PLTS juga ikut turun ya, namun untuk outputnya masih tetap stabil seperti ini. Jadi untuk PLN ini tidak digunakan sama sekali untuk mode PLTS. Jadi untuk mode PLTS ini tidak kami sarankan ya. Jika digunakan seperti ini, nanti dikhawatirkan nanti baterainya akan cepat rusak karena digunakan sampai habis seperti ini. Baik, secara fungsi keseluruhan dalam kondisi baik ya. Jadi sebelum kami lakukan pengiriman sudah kami uji coba terlebih dahulu, dan untuk kondisi box seperti ini ya. Oke, seperti itu untuk kondisi boxnya, tidak ada cacat ataupun penyek ya. Baik, cukup sekian untuk uji coba kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.